Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisal Kamila, NPM 718212542. Saya di sini akan menjelaskan kelanjutan materi yang kemarin, yaitu resiko dan negosiasi politik. Di antaranya ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang sudah go internasional memiliki alasan dan mengembangkan di berbagai negara, salah satunya karena menginginkan persaingan lebih kompetitif dan profitabilitas tinggi. Makna dari perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Di negara-negara tempat tujuan beroperasinya MNC tersebut, temperatur politiknya sangat berbeda. Risiko politik tidak dapat dibiarkan saja sebagai faktor eksternal, namun harus dikelola secara efektif. Bagaimana MNC dalam mengelola risiko politik yang dihadapinya, dan bagaimana membangun keahlian dalam bernegosiasi dengan rekan bisnis di berbagai negara dengan keadaan politik yang beragam. Perusahaan manufaktur Jepang dapat menguasai market share sampai 20% di Eropa pada tahun 2000, sedangkan MNC dari Eropa tidak dapat melebihi 20% pada market share di Jepang. Tidak demikian di Amerika Serikat, banyak perusahaan Jepang mendapatkan kritikan dan penolakan dalam melakukan perdagangan produknya. Sampai pada tahun 1992, Presiden Clinton berkunjung ke Jepang, dan salah satu tujuannya adalah menerima agar orang Jepang juga mau membeli dan memakai produk buatan negara Amerika. Dari hasil kunjungan tersebut muncullah negosiasi kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan untuk saling membeli produk mereka masing-masing. Pengertian dan analisis risiko politik. Risiko politik adalah suatu kemungkinan atau risiko yang mana investasi milik perusahaan multinasional di negara yang dituju akan dibatasi dengan adanya kondisi politik negara tersebut. Risiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional dapat dianalisis secara mikro dan secara makro, sehingga dikenal adanya risiko pemilik makro dan analisis risiko politik mikro. Analisis risiko politik secara makro. Analisis risiko politik secara makro dilakukan dengan melihat keputusan politik besar yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan dalam suatu negara. Risiko politik yang berkaitan dengan pertimbangan makro adalah analisis terhadap apa yang akan terjadi dengan investasi perusahaan jika pemimpin pemerintahan lawan atau oposisi menggantikan pemerintahan lama. Analisis risiko politik secara mikro dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu atau bisnis asing secara spesifik.
dalam suatu negara. Kebijakan tersebut sering dihubungkan dengan peraturan industri, perpajakan untuk jenis kegiatan bisnis tertentu, dan isi hukum lokal. Adanya pengaruh dari kebijakan makro terhadap kegiatan bisnis. Resiko politik, yaitu resiko transfer. Diantaranya ada resiko transfer. Resiko ini muncul dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembatasan pada perpindahan modal, pembayaran produksi, teknologi, dan perpindahan orang dari ke luar negeri dan ke luar negara. Resiko operasional, kebijakan pemerintah yang terkait yang membatasi manajemen dan kinerja perusahaan, pengendalian harga, pajak, dan ekspor. Resiko kepemilikan, pengendalian, yaitu terkait dengan resiko tindakan pembatasan kepemilikan. General investment dan special investment. Investment umum ialah investasi konglomerasi atau barang yang diproduksi di negara lain tidak sama dengan yang diproduksi negara asal. Investasi vertikal atau meliputi produksi bahan baku dan setengah jadi yang perlu diproses lagi menjadi barang akhir. Yang ketiga, investasi horizontal meliputi produksi barang jadi yang biasanya sama dengan yang diproduksi di negara asal. Investasi khusus, yaitu ada sektor primer termasuk pertanian, kekuatan, dan pertambangan terkait eksplorasi mineral. Yang kedua, sektor yang terdiri dari industri manufaktur. Yang ketiga, sektor jasa meliputi jasa transportasi, keuangan, dan asuransi. Pengelolaan negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan satu atau lebih pihak lain untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tahap yang berikutnya, tahap negosiasi. Di antaranya perencanaan atau penerapan tujuan, membagi masalah menjadi pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang, dan menetapkan cara menyelesaikan masing-masing penetapan urutan pembicaraan. Membangun hubungan interpersonal, melibatkan orang-orang yang akan diajak kerjasama, akan dibangun dan disepakati. Saling bertukar informasi, saling memberikan informasi yang mereka inginkan untuk disepakati. Persuasi, beberapa baik saling memahami, mampu identifikasi kekurangan dan kelebihan, menciptakan pilihan baru untuk masing-masing pihak, kesudian untuk mencapai solusi bersama. Perjanjian. Pada tahap ini setiap negara memiliki budaya yang saling mempengaruhi perjalanan proses negosiasi. Jenis negosiasi, diantaranya distributif, sering digunakan pemikiran bahwa salah satu pihak menang dan memberikan suatu pada pihak lain. Integratif,
kooperatif, ada yang menang dan kalah kedua belah pihak harus memiliki keinginan yang kuat untuk mencari perjanjian yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya. Tingkatan kejujuran yang menyertai informasi harus dirundingkan secara terbuka. Taktik negosiasi, yaitu lokasi, keterbatasan waktu, hubungan antara penjualan dan pembeli, atau apakah menjadi penjual atau pembeli. Jangan sampai menjadi pembeli tidak menepati janji, dan jangan sampai menjadi penjual terlalu menepatkan yang sangat dibutuhkan. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.